Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was-sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iwan fillah, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita, yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui pembelajaran jarak jauh ini, semoga bisa tersampaikan dan bisa dipahami. Kita akan membaca bersama-sama, melanjutkan dari apa yang telah kita baca di dalam pertemuan yang telah lalu. Teman-teman sekalian, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, barangkali teman-teman sekalian bisa membuka halaman lanjutan yang telah kita baca di dalam pertemuan yang telah lalu, tentang mulai adanya orang-orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minuna min ghairi ahli Makkah. Ada orang-orang yang mulai menerima dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berasal selain dari kota Mekah, di mana disebutkan oleh mereka para ulama. Ada, telah kita membaca dalam pertemuan yang telah lalu, ada Suwaid ibnu As-Samit, Suwaid bin As-Samit, kemudian ada Iyas bin Mu'ad, yang satu lagi yang dari Yathrib ini adalah ada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, selain yang dari jauh, yaitu dari Yaman, dari Tufail ibnu Amr Ad-Dausi, seorang penyair yang cerdas dari Yaman, yang kemudian mendakwahkan Islam ini di negeri Yaman. Kemudian yang kita akan fokuskan dalam apa yang akan kita baca dalam pertemuan yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah tentang bai'ah al-aqobah, baik itu bai'ah al-aqobah til al-ula atau bai'ah al-aqobah ats-tsaniyah. Nanti ini kita akan baca pada halaman 129. Kalau di kitab yang di-share di dalam PDF kita ini, teman-teman sekalian. Kalau di kitab saya ini halaman 77, beda penerbit. Nah, baik, diawali dengan masuk Islamnya beberapa orang yang kemarin kita telah membacanya, yaitu ada beberapa orang yang mereka masuk Islam
diberikan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka teman-teman bisa disebutkan pada halaman 127, awal masuknya Islam di kota Madinah, berarti kita telah mengetahui ada orang-orang ini. Yang ini adalah min ro'ilil awalnya dari kota Madinah. Taib, barangkali bisa dibuka halaman 127, ikhwan dan akhwat sekalian, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Al-Islamu fil Madinah, awal dari pembahasan Bai'ah Al-Aqabah ini, diawali dengan ketika pada waktu itu masuk Islamnya beberapa orang, yang mereka diawali ada selain tadi ada Suwaid bin Somit, kemudian ada Iyas bin Mu'ad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Bai'ah Aqabah ini diawali dengan adanya 6 orang dari Ahlu Yathrib, yang mereka dari suku Khadraj. Mungkin kita mengingat ya tentang suku Khadraj ini siapa. Di antaranya adalah kita mengingat bahwasanya di Madinah, kota Yathrib dahulunya ada 2 suku yang sering berperang. Suku Aus dan Khadraj. Nah, dikabarkan 6 orang yang pertama kali nanti ini yang mengawali masuk Islamnya dan berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah diawali dengan 6 orang ini yang mereka pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, dalam halaman 127, teman-teman barangkali bisa dibuka di situ dalam kitab PDF yang kita bagikan. Nanti akan masuk Islamnya ada 6 orang ini, yang diantaranya adalah As'ad bin Zurarah, kemudian ada Auf bin Harith, ada Rafi' bin Malik, kemudian ada Qutbah bin Amir dan Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah. Ja'a haula'i lil hajj. Orang-orang ini, kata beliaunya Syekh, diawali dia pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Fi jumlatin manja'ah, yaitu datanglah 10 orang yang dia itu pergi ke kota Mekah sekitar tahun. Dikabarkan ini adalah apal tahun sekitar dari tahun 11 kenabian. 11 kenabian. 11 tahun setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana aslu ahlu Yathrib yasma'una minal Yahud hina ma yanaluna minhum fil harb. Kita mengetahui bahwasanya orang-orang Yathrib itu sering mendengar tentang kisah datangnya Nabi akhir zaman itu dari orang-orang Yahudi. Nah, ternyata orang-orang 6 orang inilah nanti yang pertama kali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berada di kota Mekah, maka dia diseru oleh seseorang dan kemudian, man antum, kamu ini siapa? Ditanyalah beliau baginda Nabi menanyakan orang 6 ini tadi. Qalu, mereka menjawab, nafarun minal Khadraj. Kami ini adalah sekelompok orang dari suku Khadraj dari kota Yathrib. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, mawalil Yahud, apakah kalian ini adalah teman baiknya atau sekutunya orang Yahudi? Maksudnya kalian bersama dengan orang Yahudi di kota Yathrib, dan kemudian itu adalah sekutu kalian? Maka mereka mengatakan qalu na'am. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, afala tajlisuna ukallimukum. Tidakkah kamu mau duduk-duduk bersamaku? Aku akan berbincang-bincang denganmu. Qalu bala, baiklah, bau kita akan duduk-duduk bersamamu baik di sana. Fajalasu, mereka belum mengenal beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Fajalasu ma'hu fasyaraha lahum haqiqatal Islam. Dijelaskanlah oleh beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat Islam ini. Wa tala alaihim Al-Quran. Dibacakan oleh Rasulullah Al-Quran. Wa da'ahum ilallah. Dan diserulah mereka, diajak menuju mengikuti ajarannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka faqala ba'duhum li ba'din, apakah kalian tidak mengetahui? Ternyata inilah orang yang sering diceritakan oleh orang-orang Yahudi kalau mereka memerangi kita, katanya. Katanya siapa? Orang-orang Yathrib, 6 orang yang datang ke kota Madinah. Inilah awal-awal. Kemudian nanti mereka mengkabarkan kepada orang-orang Yathrib tentang telah Nabi akhir zaman itu telah datang.
Innahu lan nabiyyul ladzi. Inilah nabi yang tawa'adakum bihil yahud. Yang orang Yahudi sering mengancam, menjanjikan kepada kalian bahwa nabi itu akan datang, fala tasbiqunnakum ilaihi. Jangan sampai orang Yahudi itu nanti mendahului kalian tentang ini. Fa'asri'u ilal Islam. Ayo, kita dului orang Yahudi untuk mengikuti nabi ini. Akhirnya waqalu inna qad tarakna qaumana wa bainahu minal adawah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sungguhnya kami ini adalah kaum yang biasa bertikai, berperang. Mereka melakukan keburukan, kita lawan dengan keburukan. Mereka berperang, kita lawan dengan peperangan. Dan kemudian datanglah orang-orang Yahudi tadi itu yang sering mengabarkan tentang ini. Maka mereka tidak ingin melepaskan kesempatan tersebut untuk yaitu beriman kepada Nabi, mendahului orang-orang Yahudi yang belum bertemu dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian, pembahasan kita ini adalah kita akan membaca setelah mulai banyak tahun 11 Hijriah ini Rasulullah berdakwah kemarin setelah meninggalnya istri dan paman beliau yang membela beliau, maka apakah beliau kemudian berhenti berdakwah? Ternyata tidak. Dan disitulah kemudian Allah memberikan pertolongan dari yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan membahas tentang Bai'ah Al-Aqobah Al-Ula dan Bai'ah Al-Aqobah Ats-Tsani. Kita akan membaca tentang Bai'at Aqobah di saat orang-orang Yathrib, orang-orang dari kota Madinah, mereka ingin berbaiat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini terjadi diawali dengan kisah tadi. Kisah tentang adanya 6 orang yang menunaikan ibadah haji pada tahun 11 kenabian. 6. Barangkali teman-teman yang baru bergabung bisa dibuka kitabnya pada halaman 129 dalam kitabnya Antum dan Antuna sekalian. Kalau di kitab saya ini halaman 77, barangkali teman juga punya yang sama dari kitab ini. Ada berbeda halaman barangkali ya. Di kitab yang di-share di Ustadz Dr. Irfan itu halaman 129. 6. Jadi tadi tahun berapa? Kita awali ada 6 orang yang datang ke kota Madinah dan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa orang tadi? Ada 6 orang. Ada 6 tokoh yang awal-awal mereka bertemu dan berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain yang kemarin telah kita bicarakan, yang sudah meninggal yaitu Suwaid bin Somit, ada juga di antaranya Iyas bin Mu'ad dan Abu Dzar al-Ghifari. Ada 6 orang lagi di antaranya As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Naam. Jadi kita awali tentang Bai'atu Al-Aqobah Al-Ula dulu pada halaman 129. Disebutkan oleh penulis Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau menyampaikan falamma kana hajjul am al-muqbil. Pada tahun dilaksanakan ibadah haji yang berikutnya, tahun yang berikutnya yaitu tahun yang setelah mereka 6 orang tadi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, berarti tahun berapa? Tahun berikutnya, kalau tadi tahun bertemunya mereka tahun 11 kenabian, tahun berikutnya tahun 12 kenabian. Minan nubuwah. Tahun 12 minan nubuwah, datanglah qadima itsna asyara rajulan. Kalau tadi datang ada 6 orang, maka bertambah orang yang datang ke kota Mekah pada waktu itu, yang ingin menyatakan keislamannya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa? 12 orang dalam Bai'atu Al-Aqobah yang pertama ini. Di antaranya minhum asyrah minal Khadraj. Kalau kemarin yang datang itu adalah tahun 11 kenabian itu suku dari Khadraj saja yang berjumlah 6 orang, maka di sini nanti ada di antaranya suku Aus. Yang mereka diingat cikal bakal bersatunya mereka suku Aus dan Khadraj, sehingga mereka tidak lagi berperang lagi sebagaimana mereka diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Nah, baik, kita baca. Datanglah 12 orang yang mereka pada tahun 12 kenabian ini ke kota Mekah, yang di antara mereka 10 dari suku Khadraj, wa ithnani, ada 2 orang minal Aus, dari suku Aus. Fa amal asrah minal Khadraj,
Yang 10 tadi itu, fa khamsah minhum humul ladzina ja'u fil amil madhi. Yang 10 dari suku Khadraj, 5 diantaranya ada 6 orang yang pernah datang pertama pada tahun 11 kenabian yang telah kita ceritakan tadi itu. Nah, maka dari situ bertambah 6 orang, 1 yang tidak hadir, tetapi lainnya tambah dari suku Khadraj, ditambah dari 2 orang dari suku Aus. Nah, kalau di sini saya menyebutkan di antara adalah Mu'ad bin Harith, Da'wan bin Abdul Qais, Ubadah bin Somit, Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, dan yang 2 dari suku Aus itu adalah Abul Haytham dan kemudian Uwaim bin Sa'adah. Yaitu siapa? Mereka adalah orang-orang Yathrib yang datang ke kota Madinah menindaklanjuti bertemunya mereka bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 11 kenabian. 6. Singkat cerita dikabarkan ijtama'a haula'i bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam bi Aqobah bi Mina. Mengapa baiat ini disebut dengan baiatul Aqobah? Karena baiat ini dilakukan di Mina, di Aqobah. Ya biasanya ini kalau kita berhaji, barangkali kita telah mendengar atau mengetahui atau telah menyaksikan atau telah bahkan mempraktekkan ini dalam jamarat pelemparan itu ada Aqobah untuk di Mina itu tempat untuk lempar jamarat. Biasanya di akhir-akhir ritual ibadah haji. Di saat menjelang orang-orang tadi itu datangnya hari raya, maka mereka melempar jamrot itu di Mina letaknya. Kalau sekarang dibuat terowongan kalau sekarang tetapi baiatnya orang-orang zaman dulu ini mungkin kita tidak bisa kita bayangkan, itu adalah perbukitan yang kalau mau menuju ke tempat ini adalah naik bukit-bukit begitu. Tetapi kalau zaman sekarang ada terowongan Mina itu sekarang sudah dibuat terowongan sama pemerintah Saudi untuk memudahkan orang-orang yang berhaji. Jadi demikian ya, bai'ah al-Aqobah ini dinamakan dengan bai'atul Aqobah sesuai dengan tempatnya di mana mereka berbaiat, yaitu di Aqobah. Nah, baik, bi Aqobati Mina. Nah, ini di perbukitan, di tempatnya di Mina. Fa'allamahumul Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka Islam pada waktu itu. Wa qala lahum ta'alau bayi'uni. Ayo kalian yang siap memeluk agama Islam ini, siaplah kalian berbaiat untuk kepadaku ini. Apa yang disebutkan baiat itu, ini sebagai satu pelajaran ya dalam prinsip dakwah. Dulu kita telah membaca juga tentang kisah ini. Di antaranya apa? Di antaranya bahwasanya berbaiat itu bukan untuk membaiat dirinya sebagai orang yang dikultuskan sebagai pemimpin, atau Rasulullah tidak membaiat dirinya sebagai pemimpin pada waktu itu. Berbaiatnya mereka diharapkan untuk berjanji setia untuk apa? Halaman 129, Ustaz. Nah, halaman 129. Nah, yang baru masuk, Ustaz, halaman 129 atau 130 ya. Barangkali sekitar itu. Kalau di halaman saya halaman 77 ini, Ustaz. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi pada waktu itu datanglah dari 6 orang bertambah menjadi 12. Ini kisah mulai bertambahnya Allah memberikan pertolongan kepada dakwah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Nanti isi baiat ini semuanya sama ikhwannya. Semuanya sama nanti. Di antaranya yang pertama, jangan mensekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kalian mencuri. Wala tasriqu wala taznu. Jangan kalian melakukan perbuatan keji zina. Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian lagi membunuh anak-anak kalian. Ini seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka itu apa? Yaitu mereka itu senantiasa membunuh anak-anak mereka. Maka semua perangai terpuji diajarkan oleh Rasulullah. Maksudnya berbaiat, janji setia itu untuk setia kepada Islam. Untuk setia menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Wala ta'tu bibuhtan. Jangan mengucapkan perbuatan-perbuatan yang dusta. Taftarunahu baina aidikum. Yang kalian ucapkan, yang kalian sampaikan, yaitu di tengah-tengah kalian, yang kalian lakukan, wala ta'suni fi ma'ruf. Jangan kalian yaitu bermaksiat kepadaku dalam hal yang baik dan ma'ruf. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah.
siapa di antara kalian yang setia mau menjalankan semua janjinya ini kepada Allah dan kepadaku ini, utusannya Allah kata Rasul, maka dia akan mendapatkan pahalanya nanti. Wa man asaba min dzalika syai', siapa yang melanggarnya, fa'uqiba bihi fid dunya, di dunianya dia akan mendapatkan hukuman, fa huwa kafaratullah. Wa man asaba min dzalika syai'a fasatarahu Allah fa amarahu ila Allah in syaa'a aqabahu wa in syaa'a afa'anu. Orang yang melakukan kemaksiatan ada dua kemungkinan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia akan diampuni kalau dia bertaubat kepada Allah. Mungkin dia akan juga dihukum oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sudah kita dapatkan satu poin berapa? Dua ya. Satu pertama, Bai'atul Aqobah diawali dengan beberapa orang yang masuk Islam sebagai lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan kemarin, yaitu orang-orang yang masuk Islam, kemudian datang 6 orang lagi yang masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian tahun berapa tadi ini? Tahun 12 kenabian mereka, yaitu bertemu lagi bersama dengan Rasulullah, bertambah lagi tahunnya, yaitu berapa orang? 12 orang. 10 dari suku Khadraj, 2-nya dari suku Aus. Naam. Baru demikian inilah nanti Iwan, yaitu awal mula masuknya Islam di kota Madinah, yang nanti mereka tidak ridho, tidak rela ketika nabinya yang mulia tinggal di kota Mekah, disiksa dan diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Baik, selanjutnya kita akan lompat pada halaman 130 Iwan ya, teman-teman sekalian dan akhwat sekalian, silakan dibuka halaman 130. Disinilah, setelah mulai datangnya masuk orang-orang yang telah memeluk agama Islam di kota Yathrib, kota Madinah dahulunya, maka pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan begitu saja bibit-bibit keimanan yang sudah mulai muncul di kota Yathrib tersebut. Dakwatul Islam fi Yathrib. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau menyampaikan dalam sebuah pembahasan dakwah Islam yang dilakukan oleh beliau, yang dilakukan di kota Yathrib. Jadi orang-orang yang sudah memeluk Islam ini tidak dibiarkan begitu saja oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti beliau mengutus utusan yang pertama kali utusan dalam Islam untuk berdakwah. Siapa dia? Yaitu diutusnya sahabat yang mulia, seorang pemuda keturunan bangsawan, tetapi yang kemudian disia-siakan keluarganya gara-gara masuk Islam tadi. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Yang kemudian Raja ceritakan kemarin, termasuk Mus'ab bin Umair yang disiksa ibundanya gara-gara masuk Islam. Ini keturunan orang kaya, ini orang bangsawan. Tetapi gara-gara masuk Islamnya dia ini nanti, yaitu dia disiksa, bahkan pernah dijemur di tempat matahari yang panas sampai kulitnya yang biasa hidup dengan nyaman, enak, kemudian kena terik matahari yang panas ini, kemudian dia menjadi kasar dan seperti sisik ular, sehingga seperti orang yang berpenyakitan karena dijemur di matahari. Baik, kita baca saja kisahnya. Falamma raja'u ila Yathrib. Jadi 12 orang yang tadi itu masuk Islam dan menyatakan keislamannya dan berbaiat kepada Rasulullah dalam Bai'atul Aqobah yang pertama. Tahun berapa? Kita ingat-ingat, tahun 12 kenabian. Bai'at Aqobah yang pertama terjadi pada tahun 12 kenabian. Yang diawali batangnya dan masuk Islamnya sekitar 6 orang, bertambah 12, maka pada tahun 12 kenabiannya, yaitu datang 12 orang yang dia enak-enaknya itu ya, tahunnya 12, jumlahnya orang masuk Islam 12 orang begitu. Nah, jadi pada waktu itu, ketika mereka kembali ke kota Yathrib, Rasulullah tidak membiarkan dia itu begitu saja, tanpa ada bimbingan. Falamma raja'u ila Yathrib, bu'itha ma'hum, diutuslah oleh beliau baginda Nabi, ma'hum Mus'ab ibn Umair. Nih, Mus'ab bin Umair diutus menyertai mereka pulang ke kota Yathrib untuk mengajarkan ajaran Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyaqra'ahumul Qur'an. Supaya Mus'ab bin Umair mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Kita garis bawahi di sini adalah Mus'ab bin Umair adalah utusan yang pertamanya Nabi. Nah, utusan yang pertamanya Nabi. Jadi kita garis bawahi juga bahwasanya dalam dakwah itu ketika mereka sudah ada itikat untuk memeluk Islam, mereka tidak diajak untuk mengangkat dirinya suatu figur tertentu menjadi seorang pemimpin, tidak. Tapi mereka dibaiat
untuk diajarkan dan supaya setia terhadap sebuah ajaran, yaitu ajaran Islam. 6. Wa nazala Mus'ab bin Umair, singkat cerita pada halaman 130 itu, Mus'ab bin Umair tinggallah beliau ini ala Abi Umamah As'ad bin Zurarah. Siapa beliau ini? Abu Umamah, terkenal dengan Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Orang yang pertama kali tadi itu masuk ke kota Mekah bersama dengan 6 orang yang kemudian menyatakan bertemu dengan Rasulullah dan takjub dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan menyatakan janjinya, kesetiaannya kepada Rasulullah, kepada Islam ini. Siapa? As'ad bin Zurarah, Abu Umamah. Tinggal tempatnya situ. Baru nanti dia itu dimusuhi sama orang dari tokoh-tokoh yang lain. Kan belum semuanya tuh waktu itu masuk Islam. Setelah baiat pertama itu belum semuanya masuk. Nanti setelah mereka diutus oleh dai, oleh siapa namanya, Mus'ab bin Umair, inilah kemudian banyak orang kota Madinah yang masuk Islam. Ini tentang baiat yang pertama dulu ya. Taib. Nah, yang baru bergabung silakan dibuka halaman 130. 130. Apakah kemudian dakwahnya itu berjalan begitu saja dan mulus-mulus saja? Ternyata tidak. Dan ini adalah menjadi sunnatullah. Ketetapan yang ditetapkan oleh Allah bahwasannya di dalam berdakwah itu akan mendapatkan tantangan-tantangan. Wa bainamahuma, ketika kedua orang tadi itu fi bustan, di satu kebun, idh qala ra'isul aus, ternyata dibicarakan dua orang ini, Abu Umamah As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, ini ketahui kedatangannya oleh orang-orang kota Yathrib. Pada waktu itu adalah seorang pemimpin dari suku Aus, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dia memprovokasi anak dari saudaranya, ya, anak pamannya, namanya Usaid bin Hudair. Ala takuma ila hadzaini rajulain, kamu tidak gerah melihat ini dua orang yang mengajarkan yang mereka akan membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kita. Mereka ini akan memprovokasi, bagaimana ini? Tidakkah engkau akan mengusirnya? Akhirnya siapa yang diprovokator dari Usaid bin Hudair, ponakannya tadi itu, marahlah dia. Fa'akhadha Usaid harbatahu, diambil tombaknya, wa aqbala ilaihim, dan menemui dua orang tadi itu. Siapa? As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Ini kisahnya. Nanti satu kampung masuk Islam. Tetapi ya diawali dulu ini. Hampir dibunuh ini Mus'ab bin Umair ini. Kalau kita pada itu mungkin tidak tahu kita ini lari atau bagaimana kalau kita ini. Falamma ra'ahu As'ad qala li Mus'ab. Ketika dia melihat As'ad bin Zurarah, yang dituju adalah Mus'ab bin Umair. Hadza sayyidu qaumi qad ja'aka fastaqallahu fihi. Inikah orang-orang yang katanya dipercayakan oleh Allah, yang katanya yang akan melakukan dakwah di sini? Usaid itu dia kemudian berdiri di antara keduanya. Maja abikuma ilaina. Marah inilah siapa namanya? Usaid bin Hudair ini. Kamu mau ngapain ke sini? Katanya. Tusafihan du'afana. Kalian akan menipu, membodohi orang-orang bodoh di antara kami? Wah, kemudian dia marah dan terjadi dialog. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ketika itu, atajlis fatasma wa kisah. Kemit, Ustaz. Terdengar sekarang? Sudah, Ustaz. Tadi kemit. Jadi kenapa ya? Kurang tahu, Ustaz. Oh iya. Ya waktu itu nggak saya apa-apain. Baik. Jadi singkat cerita, pada waktu itu Mus'ab bin Umar tidak diam begitu saja. Tajlis fatasma, tidakkah engkau duduk bersama kami? Kamu dengarlah dulu. Fa in radita amran qabiltahu. Kalau nanti kamu senang dengan apa yang aku sampaikan ini, silakan kau menerimanya. Jika kamu tidak senang, kamu bisa melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Faqala ansafta, baiklah, akan aku dengarkan. Akhirnya diceritakan oleh Mus'ab bin Umair tentang apa itu Islam, apa itu Quran, dibacakan wa ta'ala alaihil Quran, fa istahsana Usaid, dan kemudian ternyata Usaid mendapat hidayah dari Allah dan membenarkan akan bagusnya ajaran Islam tersebut. Naam. Dan akhirnya apa? Wa syahida syahadatal haq. Dia menyaksikan, dia bersaksi
bahwasanya ini adalah kebenaran begitu. Maka pulanglah nanti ini siapa? Usaid bin Hudair ini menemui pamannya tadi itu yang menyeru untuk membunuh Mus'ab bin Umair tadi itu. Summa raja'a Usaid wahtala yursila ilaihima Sa'ad bin Mu'ad. Dan kemudian berusaha meyakinkan orang yang mengutus dirinya, yaitu siapa? Sa'ad bin Mu'ad, yang tokoh kaum tadi itu. Faqala lahu kallamtur rajulain fa wallahi ma ra'aitu bihima ba'sa. Wahai paman, aku sudah ketemu dua orang tadi itu. Dan demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu pun yang jelek dari orang tersebut. Akhirnya marah tuh paman itu. Dan marah dan kemudian Pak, dia tidak faghadiba Sa'ad bin Mu'ad wa qama ilaihima mutaghidha. Sangat jengkel, dia menemui siapa? Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah pada waktu itu. Nah, pada kemudian sama yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair sama ketika menemui beliaunya di tempat tersebut, dia menyampaikan au tajlis fatasma, wahai Kisana, tidakkah engkau ingin mendengar, duduk kita ngobrol-ngobrol, begitu gitu. Akhirnya apa yang dilakukan, diceritakan tentang tadi itu. Tentang ternyata betul yang terjadi kepada Usaid bin Hudair, terjadi pula apa yang terjadi kepada siapa? Sa'ad bin Mu'ad pada waktu itu. Nah, ternyata Sa'ad bin Mu'ad luluh hatinya mendengar apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dan kemudian ini yang memicu masuk Islamnya seluruh orang, kebanyakan dari kota Yathrib, kecuali yang tidak. Karena ini banyak orang yang tidak, di antaranya tidak mau, kecuali orang di antaranya orang-orang yang pura-pura masuk Islam, termasuk bermunafik ria. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik yang lainnya. Nah, ternyata singkat cerita pada waktu itu, ini awal yang kemudian baiat yang kedua banyak orangnya. Dia pulanglah di Sa'ad bin Mu'ad ini ke kaumnya. Faqala ya Bani Abdul Ashal. Dia panggil seluruh kaumnya, dikumpulkan sama Sa'ad bin Mu'ad. Wahai kalian Bani Abdul Ashal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Ditanyalah ini orang-orang, kalian mengenalku? Qalu sayyiduna wa afdaluna ra'ya. Engkau adalah pemuka kami. Engkau adalah pemimpin kami, wahai Sa'ad bin Mu'ad. Apa kau katakan? Qala fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun. Mulai saat ini, kalian jangan ngomong sama saya. Baik yang kaum laki-laki dan yang perempuan. Kalian jangan ngomong sama saya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wa rasulihi. Sampai kalian ikut mengikuti jejakku, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, utusannya. Nah, luar biasanya ada pelajaran. Ya, banyak ya, ada pelajaran yang kita bisa ambil, bahwasanya orang yang sudah mendapatkan hidayah itu jangan disimpan sendiri. Orang mendapatkan petunjuk Islam itu jangan disimpan sendiri untuk dirinya, ajak-ajak orang lain. Semua kita itu menyampaikan sesuai dengan apa yang kita bisa sampaikan. Semua kita menyampaikan sesuatu dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita sudah masuk Islam, diberikan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kayak ini Sa'ad bin Mu'ad ini. Sa'ad bin Mu'ad ini, dia seru kaumnya. Mulai sekarang kalian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, jangan ngomong sama saya. Katanya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Bengong mereka. Hatta tu'minu billahi wa rasulihi. Sampai kalian mengikuti jejakku, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka pulang begitu saja. Fama ams fihim rajulun wala imra'ah illa musliman wa muslimatan. Besoknya tidaklah tersisa kecuali mereka masing-masing di penduduk dari kota Yathrib tersebut, dari suku Aus tersebut, yaitu dari Bani Abdul Ashal tersebut, tidaklah mereka menjadi seorang muslim yang laki-laki dan menjadi seorang muslimah bagi yang perempuan. Illa, kecuali ada seorang laki-laki, rajulun wahid, ismuhu al-Usairim. Kata Syekh Sofir al-Mubarakfuri, ada seseorang aja yang belum masuk Islam dari suku Aus pada waktu itu, namanya Usairim. Ta'akhkhara islamuhu. Dia agak terlambat masuk Islamnya, tidak bareng pada waktu itu. Tetapi dikabarkan oleh para ulama, dia nanti masuk Islam ila yaumi Uhud. Sampai datangnya perang Uhud. Perang Uhud kemarin kita telah pelajari sampaikan tahun berapa, belum sampai waktunya, tapi sudah sering kita membacanya barangkali, yaitu nanti setelah perang Badar. Nah, perang Uhud, mereka masuk Islam nanti, Usairim ini, tetapi kemudian setelah masuk Islam terbunuh dan syahid
di perang Uhud tersebut. Thumma aslama wa qutila syahidan fi sabilillahi qabla ayasjudan lillahi sajdah. Kalau sudah masuk Islam dia, ikut perang dan kemudian meninggal dalam perang Uhud tersebut. Baru kemudian pulanglah Mus'ab bin Umair tadi itu pulang ke kota Makkah. Pulang ke kota Mekah sebelum datangnya musim haji yang berikutnya. Ini kisah tentang Bai'atul Aqobah yang pertama, teman-teman sekalian, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi masuk Islamnya orang-orang yang ada di kota Madinah berawal dari 3 orang, tambah lagi 6 orang, tambah lagi 12. Nah, ini juga satu kampung masuk Islam pada waktu itu. Nah, yang kita Aqobah barangkali tentang kisah mendetailnya teman-teman bisa melakukan telaah tersendiri dalam hal ini. Tahun berapa tadi? Tahun 12 kenabian. Nah, Bai'atul Aqobah oleh para ahli sejarah ini disusul dengan pembahasan yang kedua, yaitu tentang Bai'atul Aqobatis Tsaniyah. Di bukunya antum barangkali halaman 132, teman-teman sekalian. Ustadz ya, di halaman 132 barangkali. Kalau di buku saya halaman 79. Nah, di halaman 132. Baik. Nah, itu tadi tentang Bai'atul Aqobah yang pertama, berbaiatnya, berjanji setianya orang-orang Yathrib memeluk agama Islam, dan kemudian bertambah banyak dengan ketika masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad, seorang pemuka suku yang kemudian mengajak orang-orang dari sukunya untuk memeluk agama Islam. Nah, selanjutnya pada halaman 132, Bai'atul Aqobah Ats-Tsaniyah. Bai'at Aqobah yang kedua ini terjadi pada tahun 13 kenabian. Pada tahun 13 kenabian. Jadi, ya begitulah sifat orang-orang yang beriman. Setelah orang-orang ini mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian orang ini tidak diam begitu saja. Mereka saling mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memeluk ajaran Islam yang mulia ini. Nah, halaman 132 ya. Pada tahun 13 kenabian minan nubuwah qadima katsir min ahli Yathrib minal muslimin wal musyrikin. Jadi, yang datang pada waktu itu, tahun 13 kenabian, tidak hanya orang-orang Islam saja. Tidak hanya orang-orang Islam saja. Tetapi di antaranya mereka yang belum masuk Islam juga datang ke kota Mekah pada waktu itu. Tetapi nanti ada sekitar 73 orang yang mereka mengendap-endap sekali lagi, mengendap-endap memasuki Aqobah. Ya, perbukitan Aqobah yang ada di Mina, tempat untuk melempar jamrot itu. Nah, datang selain dari kaum muslimin juga orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik waqad qarrara al-muslimuna alla yatruku Rasulullah. Kalau orang-orang yang Islam datangnya ke kota Madinah, ini adalah penuh cinta. Penuh cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka tidak akan membiarkan Rasulullah tinggal di kota Mekah, disiksa, diintimidasi, di Makkah yatufu fi jibaliha, yang beliau beribadah, yaitu apa? Bersembunyi-sembunyi, yaitu di bukit-bukit yang dikejar-kejar sama orang-orang Quraisy. Mereka ngerti tentang tertentu. Wayutrat, mereka terusir dari negerinya. Maka fattasilu bihi sirra, dengan diam-diam mereka kaum muslimin ini menghubungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghubungi Rasulullah untuk apa? Wattafaku ala aqdi ijtimai sirri. Terjadilah kesepakatan dengan Rasulullah, kita akan bertemu dengan Rasul secara diam-diam, yaitu pada hari tasyrik, lailan fi syi'bi inda jamratil Aqobah, yaitu berada di Al-Aqobah, tempat melempar jamarah. Nah, demikian. Singkat cerita, pada tahun 13 kenabian ini, falamma ja'al mau'id, yaitu janji mereka, waktu yang telah ditetapkan telah datang, namun mereka tidur. Tetapi tidurnya yaitu tidur yang mereka hanya ingin mengelabui orang-orang musyrik yang lainnya. Nah, tiba-tiba kemudian setelah mereka tidur, fi rihalihim ma'a qaumihim, hatta idza madha thulutsal lail al-awwal, ketika datang yaitu sepertiga malam yang pertama, akhadu yatasallalun,
Mereka mengendap-endap pada waktu itu, malam itu. Yaitu tahun 13 kenabian, mereka mengendap-endap ketika pada musim haji di Aqobah. Fayakhrujur rajulu warrajulani. Mereka keluar nggak langsung banyak. Satu orang keluar secara diam-diam, dua orang keluar, hatta ijtama'u indal Aqobah. Sampai berkumpulah mereka di sisi Aqobah tadi, yang jumlah mereka wahum thalatha wa sab'una rajulan. Ada berapa? 73 orang laki-laki. Dan ifnan wasituna minal khotrat, yang itu dikabarkan ada 62 dari suku khotrat. Wa ahada asar, dan 11 dari suku Aus. Di antaranya ada 2 perempuan, yaitu namanya Nasibah bintu Ka'ab bin dari Bani An-Najjar. Dan Asma bintu Amr dari Bani Salamah. Nah, ini yang mereka malam itu keluar pada tahun 13 kenabian ingin berbaiat dalam baiat Aqobah yang kedua, menyatakan keislamannya. Dalam baiat Aqobah ini nanti mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk pergi ke kota Yathrib, menghindar dari kejaran orang-orang Quraisy sehingga nanti dia akan melindungi Rasulullah, begitu katanya. Tetapi nanti keluarga Rasulullah, bahkan yang belum masuk Islam pada waktu itu namanya Abbas, itu ya juga tidak begitu saja akan memberikan Rasulullah kepada orang-orang ini. Nah, baik, kita baca ceritanya bagaimana secara singkat disampaikan oleh penulis. Pada waktu itu bertemulah mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Abbas, siapa yang berbicara pada waktu itu? Juru bicaranya Rasul adalah pamannya sendiri. Yang disebutkan bahwasanya pada waktu itu Abbas padahal dia belum masuk Islam pada waktu itu. Abbas, karena nanti Abbas ini masuk Islam ketika Fathul Makkah. Nah, setelah Fathul Makkah, setelah beberapa tahun setelah kejadian ini. Wa kana Abbas awwala man takallam. Dia adalah orang yang menjadi juru bicaranya Rasulullah. Faqala lahum, dia menegaskan bahwasanya Muhammad ini, Rasulullah ini adalah orang yang dilindungi oleh kaumnya. Nah, dia menyatakan faqala lahum inna Rasulullah la yazal fi izzi min qaumihi. Kamu tidak wahai kisana, Muhammad ini, Rasulullah ini adalah orang yang dimuliakan oleh kaumnya. Orang yang dilindungi oleh kaumnya. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'watumuhu ilaihi wa mana'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dzalik wa illa faminal an fad'uhu, katanya Abbas. Kalau kamu siap membela Muhammad ini, Rasulullah ini, silakan kalian lakukan dan boyong Muhammad ini ke kota kalian. Tetapi wa illa faminal an fad'uhu, tinggalkan Muhammad, jangan macam-macam kalian, katanya Abbas. Maka pada waktu itulah, karena memang mereka itu sudah masuk Islam dan pernah berbaiat kepada Rasulullah di antara mereka, maka dia katakan hasratnya tadi itu untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ajabal mutakallim anhum, siapa pertama orang yang berbicara pada tempat ini bukan wahwal Barra' bin Ma'rur. Barra' bin Ma'rur yang berbicara. Wa qala nuridul wafa'a was-sidqa wa badlal arwah duna Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai kisana, wahai Abbas, tahukah kalian, kami ini akan menunaikan janji-janji kami, keimanan yang di dalam hati kami ini, wasidqa, kami akan menunaikan kejujuran hati kami dalam berislam, wabadlal arwah, bahkan kami ingin menunaikan, bahkan rela mengorbankan jiwa-jiwa raga kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itulah fatal Al-Quran wada'a fatakallama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Pertama Rasulullah berbicara kepada mereka, dan kemudian karena diminta oleh Barra' bin Ma'rur, fatakallam ya Rasulullah, wahai Rasulullah, silakan putuskan keputusanmu. Wahai Rasulullah, fatakallam, bicaralah wahai Rasul. Fakut li nafsik, tetapkan keputusan kepada dirimu. Ya Rasulullah, wali rabbik, dan untuk Tuhanmu. Ma'ahbabta, apa yang engkau ingin katakan wahai Rasul. Fatakallama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang ingin dikatakan dan dibacakan Al-Quran. Fatal Al-Quran wada'a ilallah, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan hal tersebut, dan kemudian yaitu beliau menyampaikan, menyeru mereka untuk beriman kepada Allah. Wa raghaba bil Islam, maka disemangatilah mereka masuk Islam. Wastarata, beliau mensyaratkan li rabbihi, untuk Allah ini berbaiat yang terkenal dengan baiat Aqobah yang kedua. Terjadi pada tahun berapa? Tahun 13 kenabian, menjelang ketika beliau nanti hijrah ke kota
Madinah ketika nanti orang-orang Quraisy mendengar tentang banyak masuk Islamnya orang Yathrib ini. Di saat yang sama nanti orang Quraisy mendengar tentang kisah masuk Islamnya orang-orang Yathrib ini. Maka nanti orang-orang Quraisy mengambil langkah ingin membunuh Rasulullah. Tetapi mereka punya makar. Allah membalas makar mereka dengan perintah hijrah ke kota Madinah. Baik, apa isi baiatnya? Sama, teman-teman sekalian. Baiatnya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang Yathrib ini sama. Seperti yang dulu dalam baiat yang pertama kita sampaikan, yaitu tidak boleh mensekutukan Allah. Yang pertama ini, sekali lagi, Rasulullah tidak membaiat mereka untuk mengangkat mereka menjadi pemimpin, tidak. Tetapi apa? Hendaknya ayya'buduhu wahdah. Orang-orang Yathrib itu harus siap berbaiat kepada Rasulullah, kepada Allah, yaitu hanya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada lainnya. Wala yusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik kata beliau. Ini yang disyaratkan bagi mereka yang benar-benar berbaiat masuk Islam dengan benar. Pertama, dia harus siap hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ishtarata li nafsihi wa li rabbihi aidan. Selain kepada Allah untuk tidak mensekutukan Allah, beliau juga meminta mereka orang-orang Yathrib itu berbaiat, yaitu apa? Membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam annahum qalu lahu alama nubayi'uka. Siap katanya. Faqala kata Rasulullah, apa? Ala sam'i wa ta'ah yang kedua. Kalian dalam kondisi apapun fin nasyati wal kasal, apakah dalam keadaan sedang semangat atau tidak, kalian harus tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian. Naam. Ala sam'i wa ta'ah. Yang ketiga, wa ala nafaqati fil usr wal yusr. Kalian harus siap mencurahkan harta kalian, baik kalian dalam keadaan sulit maupun kalian dalam keadaan lapang. Wa alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalian harus siap membela agama ini, amar ma'ruf nahi munkar. Wa ala antaqumu fillah. Kalian harus konsisten terhadap prinsip-prinsip ajaran ini karena Allah. Janganlah la ta'khudukum fillahi laumatul laim. Kalian jangan mundur gara-gara hanya karena dicela. Kalian jangan mundur gara-gara kalian hanya diejek. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, beliau menyampaikan wa ala antan suruni. Kalian harus siap membelaku. Membelaku apapun yang disodorkan pembelaan itu kepada kalian. Wa tamna'uni. Kalian harus siap membelaku mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum. Sebagaimana kalian membela diri-diri kalian ketika diganggu. Ketika kalian membela pasangan-pasangan kalian ketika diganggu. Wa abna'akum walakumul jannah. Seperti kalian membela anak-anak kalian ketika diganggu. Dan gantinya kalian akan mendapatkan surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin an Ubadah, dalam sebuah riwayat kata Syekh, yaitu baya'nahu, kami membaiat Rasulullah alla nunazi'il amra ahlah. Nam. Kami tidak akan menentang siapapun mereka yang diberikan peluang oleh Allah untuk mengurusi urusan, maksudnya sebagai pemimpin-pemimpin kami diantaranya. Nah, ini baiat yang dilakukan oleh mereka. Apa yang terjadi? Fa'aqadha biyadihil Bara' bin Ma'rur faqala na'am. Ternyata Bara' bin Ma'rur ketika disampaikan oleh Rasulullah tadi itu dengan sigap dia pegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, siap, kami siap. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi yang mengutusmu dengan bawa kebenaran ini, kami akan membelamu wahai Rasul. Mimma namna ana ajrona. Sebagaimana kami membela istri-istri kami. Fabaya'na, kemudian kami membaiat. Siap membaiatmu, fanahnu, wallahi, bahwasanya kami ini wahai Rasul, kami ini adalah abnaul harb. Kami ini adalah putra-putranya orang yang biasa berperang. Katanya kan orang-orang Madinah kan pada waktu itu terkenal apalagi dari Bani Ghifar, Bani yang di kota Madinah ada yang mereka itu memang para jawara-jawara yang bisa berperang dari suku Aus dan Khazraj kan begitu. Kami ini anaknya orang yang bisa berperang wahai Rasul. Kami siap membelamu, katanya begitu. Kami ini ahli dalam memainkan senjata. Maka pada waktu itu ada yang sempat
memberikan keyakinan atau benar kalian akan membaiat orang yang enggak kalian kenal ini. Namanya Abu Haytham At-Tayyahan. Ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal habbalan ay uhudan warwabit. Ya Rasulullah, kami dulu punya perjanjian dengan orang-orang. Kami putuskan semuanya. Kemudian, lalu apa yang kau janjikan kepada kami, wahai Rasulullah? Apakah kalian juga akan membela kami? Maka Rasulullah senyum mendengar ucapan mereka itu. Fatabasama Rasulullah wa qala bal adamu bidam. Darah kalau kalian tercurah akan kami bela dengan darah, katanya. Naam. Wa ana minkum wa antum minni. Sejak saat ini kalian akan menjadi bagian dari kami, kalian juga akan menjadi bagian dari diriku. Begitu kata Rasulullah. Uharib, kami akan memerangi man harabtum, siapa yang memerangi kalian. Dan kami akan berdamai kepada siapa yang berdamai dengan kalian. Maka kemudian, apa ganjarannya wahai Rasul? Sangat cerita al-jannah, kata Rasulullah. Yang akan mendapatkan surganya Allah. Akhirnya mereka menumpuk tangan-tangan mereka dan mereka berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pelajaran teman-teman sekalian yang kita bisa ambil di sini, bahwasanya Rasulullah juga membaiat. Tadi ada perempuan kan ya? Ada perempuan berapa orang tadi? Ada 2 orang. Siapa namanya? Yaitu Nasibah bintu Ka'ab dan Asma bintu Amr dari Bani Salamah dan dari Bani An-Najjar. Nah, tetapi Rasul tidak membaiat dengan memegang tangannya. Pelajaran yang kita bisa ambil, dalam urusan penting saja ini, Rasulullah tidak menyentuh perempuan. Nggak kayak orang sekarang ya. Orang sekarang dikit-dikit, alat kiainya sama santrinya dipegang-pegang, dengan alasan katanya, dengan kedok-kedok atau dalil-dalil yang dinisbahkan kepada agama. Nah, demikian. Jadi teman-teman sekalian ya, singkat cerita, Rasulullah sudah mulai mendapatkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mulai cerahlah bahwa dalam dakwah ini entah pada saatnya pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, silakan dibuka halaman 135. Halaman 135. Itsna asyara nakiban. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya setelah dibaiatnya Rasulullah ini oleh orang-orang Yathrib ini, Rasulullah ini menunjuk 12 orang. Itsna asyara nakiban ini 12 pemimpin. Yang ini ibaratnya orang yang akan memegang masing-masing dari suku-suku itu. 12 orang nanti ini ada disebutkan, ada Sa'ad bin Ubadah, ada As'ad bin Zuroro, Sa'ad bin Robi, Abdullah bin Rawaha, Rafi' bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur, Abdullah bin Amr, Ubadah bin Somit, Al-Munzir bin Amr, dan kemudian dari Bani Aus, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Khaythamah. Dan kemudian ada bin Abdul Munzir, Naam, bin Zubair. Ini terkenal dengan sebagai 12 perwakilan atau pemimpin yang masing-masing nanti akan menjadi kepala-kepala mereka untuk mereka adukan dalam pembelajaran dan kesetiaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi 12 pemimpin yang ditunjuk untuk menjadi perwakilan-perwakilan Rasulullah yang akan mengurusi keislaman mereka, yaitu mengawasi mereka orang-orang yang telah berbaiat tersebut. Nah, baik, barangkali teman-teman untuk ceritanya lebih detail silakan dibaca sendiri ya. Tentunya kalau kita terus baca secara detail tidak akan cukup. Nah, baru kemudian inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada halaman 138 dan 140 teman-teman sekalian ya. Keislaman orang-orang Madinah ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Diketahui oleh orang-orang Quraisy. Maka mereka berkumpul untuk membuat makar. Ini kan tahun berapa tadi? 13 kenabian. Tetapi dalam waktu yang sama, nanti awal 13 dan awal 14-an ini, maka Rasulullah kemudian mendapatkan izin untuk hijrah ke kota Madinah. Pada halaman 139 ini, ba'da hadhil bai'ah, setelah terjadinya bai'at yang kedua ini, bada'at hijratu amatul muslimin ilal Madinah. Pertama diperintahkan oleh yang hijrah pertama kali adalah kaum muslimin pada waktu itu, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bainama kana ba'du sahabah qad hajara qablaha. Nah, ada orang-orang yang berhijrah pertama kaum muslim, mereka satu demi satu hijrah ke kota Madinah. Wa qad uriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bermimpi. Ada tempat hijrahnya kemana? Yaitu Daru Hijratil Muslimin. Wa akhbarahum bi ra'aitu inni uhajiru min Makkah ila ardi biha nahl. Aku hijrah wahai sahabatku, saya bermimpi, saya berhijrah
ke tempat yang di situ banyak kurmanya. 6. Rasulullah mengira Aidhoni maksudku itu adalah ilal Yamamah au Hajar. Saya kira tempat itu adalah Yamamah atau negeri Hajar. Fa idza hiya al-Madinah Yathrib. Ternyata kota itu yang diperintahkan adalah kota Madinah, yaitu Yathrib, tempat orang-orang yang tadi membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Maka pada waktu itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan perintah untuk berhijrah, beliau mengendap-endap dan kemudian menyewa seorang untuk pergi ke kota Madinah dan membawa sahabatnya, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan singkat cerita Ali bin Abi Thalib yang dituruh tinggal di tentang itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari itu orang-orang Quraisy membuat makar. Di saat tentang perintah hijrah itu sudah datang, mereka membuat makar pada waktu itu. Ini barangkali pembahasan yang terakhir. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membaca tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian ya. Jadi Rasulullah pada waktu itu sudah mulai bersiap-siap untuk hijrah, menyiapkan segala sesuatunya, mengabari Abu Bakar termasuk Ali yang diperintahkan untuk meninggali tempat tinggalnya nanti itu. Nah, inilah yang disebut oleh dalam setelah perjalanan hijrahnya Nabi adalah makarnya orang-orang Quraisy yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal, wa iyyamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Ketika mereka membuat makar, tetapi wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat makar, Allah juga membuat perlawanan dari mereka, dibalas makarnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu khairul makirin. Ini saya cerita nanti ketika Rasulullah hijrah begitu mudahnya dan ketika Ali bin Abi Thalib meninggali tempat tidurnya. Nah, demikian dengan berselimut dengan selimutnya Rasulullah, ketika mereka mengintip ternyata pikirannya Rasulullah padahal itu Ali bin Abi Thalib. Nah, demikian teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barangkali kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang tentang pas kita tepatkan yaitu tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal berapa pertemuan ini ya Pak Tria? Kurang lebih 5, Ustaz. 5. Iya. Nah, ini 5 pertemuan insya Allah kita akan membaca tentang hijrahnya Rasulullah sampai kegiatan Rasulullah di kota Madinah, kemudian perjanjian dengan orang Yahudi, sampai pengingkaran orang-orang Yahudi, sampai mereka diusir ke Khaybar, sampai pengkhianatan orang-orang Yahudi, sampai mereka diusir dari kota Madinah. Nah, di situ yang disebutkan bahwasanya ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Mudah-mudahan sampai dengan yaitu meninggalnya Rasulullah nanti kita sampaikan dengan ringkas-ringkas karena 5 pertemuan membaca pembelajaran yang sangat panjang ini mungkin ya kita ambil poin-poinnya saja Pak Tri ya nanti ya. Nah, mungkin cukup Pak Tri ya. Iya, Ustaz. Hari ini ya tinggal di jam saya tinggal 2 menit. Kita kalau membahas satu pembahasan yang mendatang kayaknya nanti cuma sampai mukadimah saja. Kita cukupkan insya Allah. Pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bertemu, kita akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi tentunya dengan ringkas-ringkas saja. Kita tidak ceritakan secara mendetail. Teman-teman silakan untuk menggali sendiri, membaca dan memurojaah barangkali bagi mereka yang pernah membacanya. Yang sudah, alhamdulillah berarti kita pembelajarannya hanya murojaah saja. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku lumat tasma'un wa astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang hadir banyak Pak Tri ya. Berapa ini? Sekitar 28, Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, barangkali cukup teman-teman sekalian. Kita coba doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.